Ini adalah ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi ketika mencalonkan diri menjadi wali kota tahun 2005 sampai 2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014. Hanya satu berkas ini yang diberikan kepada kami. Dulu katanya IKN itu murni investor tetapi pakai APBN. Juga termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. Katanya itu B2B, business to business, tetapi kenyataannya pakai APBN. Maka dari itu melalui siaran ini teman-teman termul-termul yang masih membela, yang masih meyakini bahwa beliau itu adalah orang yang jujur, orang yang sederhana, orang yang baik hati dan lain sebagainya, sedikit demi sedikit tercerahkan melihat kenyataan ini. Nah, ini adalah ijazah yang diberikan kepada kami dari KPU Solo. Jadi nanti ini ada kejanggalan-kejanggalan, tapi nanti akan dijelaskan oleh Bang Michael. Jadi beliau ini betul-betul mengikuti, jadi dari KPU Solo sampai KPU Jakarta, KPU Pusat, itu betul-betul beliau yang mengikuti, dan setelah kami diskusi memang ada beberapa kejanggalan. Saya teruskan tadi, Pak Jokowi katanya sudah mau menunjukkan ijazahnya di persidangan, tetapi nyatanya sampai hari ini masih kita tagih. Dan sampai kapanpun masih kita tagih nanti. Jadi ijazah ini seharusnya dipertunjukkan. Tetapi bagi pemirsa yang menanyakan kapan selesainya permasalahan ijazah ini, itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi nanti jawabannya ada di masyarakat masing-masing, penonton masing-masing. Posisinya adalah begini. Dari dulu ijazah itu tidak pernah ditunjukkan ke publik, baik di persidangan atau dimanapun. Tetapi tiba-tiba pada sebelum bulan Ramadan tahun lalu ya, yang namanya Dian Sandi Permana itu menunjukkan sebuah dokumen di X. Dian Sandi Utama itu menunjukkan dokumen di X. Itu jelas sekali. Sebuah foto yang menunjukkan ijazahnya Jokowi, berwarna, dan tidak ada sensornya. Semuanya tampilkan di situ. Jadi tidak ada istilahnya ditutup-tutupi, nggak ada. Bloko Suto kalau Gus Nur bilangnya. Itu adalah satu-satunya dokumen yang muncul ke publik, yang pernah dimunculkan di publik. Kemudian dianalisa oleh Pak Roy Suryo, Bang Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan yang lain. Mereka menduga bahwa ijazah yang ditampilkan oleh Dian Sandi itu adalah palsu. Dugaannya adalah palsu, karena dari metadata, dari peletakan huruf, spacing, dan lain sebagainya yang diteliti oleh Bang Rismon. Kemudian ada beberapa keanehan dari yang ditemukan oleh Pak Roy Suryo. Kemudian yang paling ultimate adalah bentuk muka, anatomi tubuh yang ada di foto ijazah ini, yang diduga tidak mirip dengan anatomi dari Pak Joko Widodo. Nah, atas dasar itulah mereka kemudian menganalisa dan lain sebagainya, menggali data dan lain sebagainya. Bahkan kami pun kemarin sudah berkirim surat meminta data dari KPU. Ini adalah ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi ketika mencalonkan diri menjadi wali kota tahun 2005 sampai 2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014. Hanya satu berkas ini yang diberikan kepada kami. Jadi menurut keterangan itu ini digunakan 2 kali. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bang Michael. Dan sampai hari ini kami masih menunggu ijazah itu diperlihatkan, ijazah asli. Tetapi mohon maaf, teman-teman media harus tahu, pemirsa semuanya harus tahu, ketika ada analisa yang dilakukan oleh Bang Rismon, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan, sampai menulis buku yang setebal 700 halaman itu, mereka valid mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan oleh Dian Sandi ini adalah palsu.
Nah, si malakamannya di sini. Ketika ijazahnya Pak Jokowi itu ditunjukkan dan berbeda formatnya dengan apa yang ditunjukkan oleh Dian Sandi, maka Dian Sandi otomatis dialah yang mengupload ijazah yang keliru. Karena bukan ijazah itu yang punya Pak Jokowi, kan gitu. Tetapi kalau ijazah yang berbeda ditunjukkan, itu otomatis akan menghapus pelaporan pidana terhadap 11 atau 12 orang yang dilaporkan ke Mabes Polri. Tetapi kalau seandainya ijazahnya asli, yang diklaim asli oleh beliau sendiri Pak Jokowi itu adalah bentuknya yang sama seperti ini, ya maka di dalam buku inilah jawabannya. Jadi dugaannya ya seperti dalam buku ini. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau secara hukum itu sebenarnya kami dalam hal ini hanya berpendapat saja. Jadi kalau dalam gugatan ini kami inginnya adalah Pak Jokowi hanya menunjukkan ijazahnya ini. Terkait dengan nanti ada dugaan penipuan, ada dugaan penggunaan dokumen palsu, ada dugaan dan lain sebagainya, tindak pidana yang lain. Ini adalah ranahnya kepolisian dan kejaksaan. Tentunya kalau seandainya menggunakan ijazah-ijazah itu dan lain sebagainya, ya kalau memang dihukum ya pastinya berat kalau terbukti palsu. Pak Jokowi sendiri kan berjanji untuk menunjukkan ijazahnya, sedangkan sudah 2 kali persidangan juga tidak ada tanda-tanda akan menunjukkan. Ya. Jadi sikapnya kemana apabila nanti ternyata memang tidak bisa ditunjukkan? Ini lebih menegaskan lagi sifat daripada Pak Jokowi. Dulu katanya IKN pakai APBN, IKN itu murni investor tetapi pakai APBN. Juga termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. Katanya itu B2B, business to business. Tetapi kenyataannya pakai APBN. Bahkan sempat dikritik, bahkan sempat tidak mau Pak Purbaya untuk membayar dari sumber negara. Bahkan dilempar ke Danantara. Ini akan menegaskan bahwa belok kanan sen kiri itu memang betul-betul dari tabiat beliau. Kalau wong Jawa ini bilang, kalau watuk itu bisa diobati dengan obat batuk. Tetapi kalau watak itu sudah bawaan lahir. Watak obatnya itu begitu. Dipatok ngalor sama ngidul, ya, alias mati. Ya, ada lagi istilah filsafat kuno dari Yunani, esok dele sore tempe. Begitu itu sudah biasa. Jadi ketika katanya mau menunjukkan tapi tidak menunjukkan, kita sudah paham. Tapi yang belum paham adalah para termul-termul itu. Maka dari itu melalui siaran ini teman-teman termul-termul yang masih membela, yang masih meyakini bahwa beliau itu adalah orang yang jujur, orang yang sederhana, orang yang baik hati dan lain sebagainya, sedikit demi sedikit tercerahkan melihat kenyataan ini bahwa betul legenda yang mengatakan bahwa belok kanan sen kiri itu betul-betul terjadi gitu. Jadi ini bukan cuman omong kosong saja. Bukan omong-omong saja, memang kenyataannya seperti ini, kan begitu. Pak Andika, boleh dijelaskan lagi hari ini tahapan sidang apa yang sedang akan berlangsung? Hari ini adalah persidangan lanjutan dari CLS, penggugatnya adalah Pak Top Taufan, sini. Salah satunya adalah Pak Top Taufan ini. Nah, dia harus tampil. Beliau ini adalah seorang aktivis dari Solo yang sangat berani menggugat Pak Jokowi. Alumni mana Pak? Alumni UGM. Asli enggak? Asli. Oke. Ijazah yang asli. Tahun 2001. Ijazahnya asli? Asli. Dulu KKN di mana? Dulu KKN di Purbalingga. Nama dosen pembimbingnya siapa? Nama dosen pembimbing KKN lupa saya. Pembimbing skripsi? Pembimbing skripsi Joni Setiawan. Wah. Pasti itu ya? Pasti ya? Apa? Berapa tahun masa tempuh studi? Lama lah saya, malu itu. Loh enggak apa-apa, tapi yang jelas gini. Asli. Pak Taufan sebagai lulusan UGM bangga enggak?
Bangga sekali. Bangga sekali. Karena memang masuk UGM itu susah, kawan-kawan. Nah, ada satu lagi penggugat. Nah, ini superstar kita. Ayo tengah sini Bang. Oh ya. Apa? Ya tadi semua sudah datang kan ya melihat lahan rakyat, uang rakyat 1,2 hektar atau 12.000 meter persegi yang ternyata di sana di pinggir jalan itu ya. Di pinggir Jalan Adi Sucipto menuju Bandara Adi Sumarmo Solo. Di sebelah kiri jalan ke arah Adi Sumarmo itulah lahan 12.000 meter persegi uang rakyat senilai 204 miliar rupiah. iNews mengatakan 204 miliar. Dan herannya di situ tidak ada pelangkat nilai proyek berapa. Uang rakyat loh padahal. Berarti unlimited. Izin, Pak. Nanti kita cari. Jadi rumah yang diberikan kepada mantan pejabat terutama presiden itu sepertinya ada aturan maksimal 20 miliar kan? harganya berapa? 20 Perpres Perpres nomor 81 tahun 2004. Oke, nanti kita gugat. Ahli hukum. Nah, itu digugat ya. Harusnya kan maksimal 20 meter atau 20 miliar atau seluas 1.500 meter persegi kalau DKI Jakarta. Jadi 20 miliar uangnya maksimum atau luasnya 1.500 meter persegi kalau di DKI Jakarta. Kalau di Solo, Kalau di luar DKI Jakarta ya maksimum 20 miliar. Nah pertanyaannya, kok Jokowi bisa memiliki lahan dengan harga 204 miliar? 10 kali dari nilai yang diatur dalam Perpres 81 tahun 2004. Kok bisa? Itu harus dituntut itu, Bang. Sehingga hanya maksimum 20 miliar saja sesuai dengan aturan yang berlaku. itu bisa diambil duit itu, Bang. Harus disita itu harusnya. Oh, Ya. kita ya. Loh, Bang. Mohon maaf, Bang. Hah? Kami dan prinsipal kita masuk dulu. Loh, langsung masuk. Oke ya. Karena sidang mau dimulai, kita masuk dulu ke dalam. Sidang CLS Ayo ya. kita rame-rame ke dalam. Oke. Mohon maaf, siapkan KTP ya. Nanti di dalam diminta KTP. Oh, KTP asli kan? siapkan KTP dan ijazah masing-masing. Yang asli. Pegang dulu semua. KTP yang asli ya. Jangan ditarik. Nah, aman-aman. Ini pada bubar kemana ini? Walah. Panas tapi Bang. Panas tapi Bang. Bang Rizal, tarak. Ada Bang Dul apa sudah? Kirain mau ngomong. Ini kita menghadiri sidang PN, Oke. yaitu gugatan ijazah Jokowi, tapi ijazah SMA. Oke. Dan kita ketahui bahwa bagaimana bukan ijazah UGM saja, tetapi ijazah SMA pun digugat dan banyak palsuan, dan ini sudah melakukan sidang yang sekian kalinya. Sekarang ini akan refleksi kalau tidak salah. Oke. Dan dipimpin oleh Pak Dr. Taufik. Kita lihat bahwa ini adalah hanya sebagian perjalanan, bahwa rakyat menghendaki adanya hentikan cawe-cawe ke depan, dan dia harus dihukum atas kerugian negara. Oleh karenanya rakyat Solo hari ini mengadakan acara Mimbar Rakyat, ya, tepat tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Saya kira seluruh bangsa Indonesia yang tidak bisa hadir ke Solo, kita bersama-sama meminta pada Presiden Prabowo betul-betul untuk mengadili
Jokowi, mantan presiden, supaya tidak mengganggu pemerintahan Prabowo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ternyata yang lain sudah berangkat ke sana. Kita akan menuju ke sana juga sambil jalan. Ada Bang Rismon Janifar, ada Rizal Fadila, ada Ketua Partai Pejabat yaitu Ustadz Eka Jaya, kemudian ada para tokoh yang lain yang hadir pada sidang Citizen Lawsuit pada pagi hari ini, tepatnya di PN Surakarta. Kita saksikan dalam tayangan video kita pagi hari ini. Datang kemarin Bu. Enggak. Kan kemarin kita yang udah enggak itu enggak ada orang. Di sana memang udah dipindah. Iya. Dia lagi ada acara Bu di Mandalika. Acara nampaknya agak sedikit berbeda ya teman-teman. Ruangannya ya dengan yang dulu sidang Susno dan normal bisa lewat ruangan di depan, sekarang kita lewat belakang. Masuk ke dalam, tapi sebelum itu saya matikan dulu lagi di dalam. Terima kasih. Ini Pak. Di dalam berarti. Lapornya udah jangan